Ketua kelasnya silahkan pimpin berdoa. Siap, bro. Berdoa sebelum mulai belajar dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang temannya nggak masuk? Ada Pak? Siapa yang nggak masuk? Bayu. Ya Budi, Bayu. Ada lagi? Itu saja. Dev. Ada keterangannya? Nggak masuk karena apa mungkin? Oh, gitu. Sebelum saya mulai perkuliahan kita hari ini, saya mau tanya, adakah yang di sini merasa tadi berangkat kuliah merasa bad mood? Ada suatu kejadian yang membuat Anda agak stres gitu? Ada nggak? Tidak. Mungkin gimana? Saya tadi karena saya ngepas di pas yang menyampaikannya tadi. Ya. Nggak kemana, nggak sedang. Nggak. Tidak mendapatkan itu Air. mandi pada Oh, gitu. pakaian cepat. Jadi saya harus tunggu kantrin. Tapi sudah sempat mandi? Sudah, Pak. Gosok giginya juga? Iya. Oke. Ada lagi yang mungkin merasa bad mood hari ini? Ada lagi? Oh, saya Pak. Ya, gimana? Baju saya ditiru sama teman saya Pak. Oh, ditiru-tiru. Siapa yang niru bajunya? Oh, gitu. Mungkin Anda satu hati dengan dia. Sebenarnya saya ingin sampaikan bahwasanya setiap orang itu punya dinamika kehidupan masing-masing. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana kita peka terhadap teman kita sendiri. Seumpama kelihatan datang masuk kelas itu kok kesannya kayak wajahnya kurang sumringah, itu Anda bisa sesekali menyapanya. Jadi jangan dipancing-pancing untuk dia agar emosi ataupun yang lainnya. Jadi kepekaan itu penting sekali dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ke 16, pertemuan ke-16. Ini 4 pertemuan terakhir ya. Jadi salah satu pertemuan yang memadukan antara semua kemampuan yang kita peroleh dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, akan saya mulai. Yaitu judulnya adalah membuat karya animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, maksud dari overview mata kuliah ini seperti ini. Jadi kita membuat produk multimedia terapan. Jadi orientasi kita adalah produk, kemudian membuat karya animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi ini berkaitan erat dengan bagaimana Anda berkreasi dalam bentuk objek visual yang nanti juga berkaitan dengan juga objek audio. Karena animasi ini adalah perpaduan dari kemampuan-kemampuan kita sebelumnya. Indikatornya Anda bisa menunjukkan dan mendemonstrasikan fungsi tool dalam aplikasi 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian mengkreasikan animasi tersebut dalam berbagai macam efek. Kemudian kita hari ini praktikum seperti biasanya, kemudian langkah-langkahnya ada orientasi, presentasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing, dan latihan bebas. Nah, program aplikasi yang kita gunakan adalah ini. Ini Adobe Flash. Ada yang sudah pernah menggunakan Adobe Flash? Kalau Macromedia Flash pernah menggunakan Macromedia Flash 8? Nah, baru install ya? Sudah pernah membuka interface-nya? Oh gitu. Jadi setelah dibuka langsung di close lagi ya? Oke. Hari ini kita akan pelajari. Kemudian yang ini 3ds Max. Pernah tahu salah satu film yang menggunakan 3ds Max? Tahu Pak. Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Nggak tahu? Hap. Yang paling sederhana itu adalah Upin dan Ipin.
Nah, Upin dan Ipin. Itu contoh yang paling sederhana. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian animasi. Jadi animasi itu, ini pengertian yang saya simpulkan dari beberapa teori itu adalah ilusi adanya gerakan yang diciptakan dengan menampilkan sederetan gambar secara cepat dan tepat memiliki sedikit perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kata kuncinya adalah gerakan, sederetan gambar, ada perbedaan. Contohnya seperti ini. Mungkin kalau Anda sejak SD sudah pernah bermain-main dengan kertas yang dibuka gantian, 2 kertas yang berhubungan. Seumpama pertama ada gambar stickman ya. Kalau Anda tahu gambar stickman seperti ini. Nah, kemudian ini pada paper 1, kertas 1. Kemudian di kertas 2 ada sebuah gambar yang seperti ini. Nah, kalau ini digerakkan secara bergantian, nanti akan terjadi sebuah gerakan seperti ini. Ini. Dan itu sifatnya kalau dilakukan secara cepat, nanti seolah-olah akan bergerak. Jadi sebenarnya kan gerakan itu tersusun dari perubahan koordinat yang sedikit demi sedikit. Contohnya umpamanya Anda mau bergerak seperti ini. Nah, berarti itu dimulai dari koordinat ini dulu ke sini sedikit demi sedikit, kemudian hingga sampai seperti ini. Nah, itu sebenarnya yang dinamakan animasi itu adalah gerakan perubahan yang terjadi dari perubahan koordinat. Nah, kemudian animasi ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Perbedaannya kalau 2 dimensi itu terdiri dari lebar dan tinggi. Kemudian kalau 3 dimensi ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau kubus itu termasuk 2 dimensi atau 3 dimensi? Kubus 3 dimensi. Kalau belah ketupat 2 dimensi atau 3 dimensi? Nah, tergantung. Kalau Anda beli ketupat kemudian Anda belah, umpamanya Anda beli ketupat, kemudian Anda belah, ini ketupat beneran ya, umpamanya beli ketupat beneran kemudian Anda belah. Nah, belahnya ketupat itu kan ada tinggi, lebar, dan tinggi, kemudian ada lebar dan ada panjangnya. Nah, itu nanti kalau ketupat yang Anda beli di warung-warung yang jualan lontong itu nanti pasti namanya 3 dimensi. Tapi kalau dalam ilmu matematika yang namanya belah ketupat itu nanti jadinya bentuk gambar 2 dimensi. Seperti itu. Jadi yang jelas kalau 3 dimensi ada 3. Nah, kalau di dunia ini Anda pernah mengetahui yang namanya 4 dimensi. Kalau 4 dimensi itu penerapannya salah satunya di media kesehatan, yaitu untuk USG. Jadi USG untuk kehamilan janin itu 2 dimensi, awalnya 2 dimensi. Jadi gambarnya bentuknya siluet. Umpamanya bayi yang jungkir balik itu dalam perut itu bentuknya ya siluet. Kemudian USG yang 3 dimensi sudah bisa dilihat secara berputar. Tapi bedanya kalau USB 3 dimensi itu sering terjadi juga kesalahan analisis. Seumpama menganalisis kandungan ini bayinya cowok apa cewek, ternyata masih ada kesalahan lagi dengan 3 dimensi. Nah, sekarang terbaru sudah ada yang 4 dimensi, itu dia bisa ngezoom detail kepada bagian tubuhnya bayi. Entah itu untuk mencek apanya, mungkin prediksi hidungnya pesek atau bangir, itu bisa dicek. Nah, jadi hidungnya yang mana aja? Ya, silakan. Ya. Yang kalau dalam dunia animasi 4 dimensi masih belum ada. Tapi kalau dalam dunia kesehatan itu bisa di zoom lebih detail. Ya, silakan.
untuk itu saya masih belum mengetahui detail seperti apa 4 dimensi. Jadi untuk saat ini saya masih belum bisa sampaikan dulu. Insya Allah nanti akan saya cari referensinya lebih detail. Saya lanjutkan ya. Film penggunaan animasi itu salah satunya bisa digunakan untuk film cerita. Seperti kalau TV One itu biasanya menggunakan karakter Bang One untuk merepresentasikan dari sebuah kejadian atau berita. Yang terkenal adalah Bang One. Terus dabernya pakai suaranya Karni Ilyas. Kemudian kalau layanan pemerintah bisa animasi digunakan untuk mungkin animasi 2 anak cukup gitu. 2 anak cukup atau 4 anak kebanyakan umumnya. Slogannya seperti itu umumnya. Kemudian untuk perusahaan animasi bisa digunakan oleh macam-macam. Umpamanya promo Anda mau mempromosikan kampus Anda, itu bisa Anda gunakan animasi. Dikasih animasi maunya masuk kampus, langsung disambut oleh PSG umpamanya. Silahkan masuk, ada guide-nya, mungkin seperti itu. Kemudian televisi komersial ini juga bisa menggunakan animasi, mungkin untuk tragedi kecelakaan bisa dianimasikan. Kemudian website juga banyak, seperti websitenya leomessi.com itu full animasi di situ. Jadi kalau Anda masuk ke situ pasti akan disajikan oleh tampilan dari action-actionnya Lionel Messi dalamnya. Kemudian media pembelajaran atau game juga banyak, seperti game Parampa itu dibangun juga dengan animasi, salah satunya menggunakan Adobe Flash. Nah, Adobe Flash CS4 itu seperti ini. Ini adalah produk dari Adobe Corporation. Adobe Flash adalah sebuah tool program yang digunakan untuk membuat berbagai macam animasi, presentasi game, bahkan perangkat ajar. Untuk spesifikasi rekomendasi, jadi yang disebut adalah spesifikasi rekomendasi, bukan spesifikasi minimum. Jadi kalau spesifikasi rekomendasi itu lebih detail bagaimana mengoptimalkan sebuah PC untuk digunakan pada software tertentu. Jadi ini sebenarnya ada pembenaran bahasa yang saya baca dari thewindowsclub.com, bahwasanya yang benar itu adalah spesifikasi rekomendasi, bukan spesifikasi minimum. Kalau minimum nanti seminimal-minimalnya Anda akan merasakan menggunakan software itu dengan keterbatasan. Jadi lebih baik penggunaannya adalah spesifikasi rekomendasi. Ya, silahkan. Kalau minimum dipakai nggak masalah, tapi Anda akan berjalan dengan keterbatasan. Jadi nggak optimal. Contohnya, kalau umpamanya Anda menggunakan Adobe Flash itu file sistemnya cuma 2,2 GB. Kalau Anda install 2,2 GB, nanti kalau Anda membuat project, Anda mau save, mau di-save di mana? Nah, kita kan akhirnya terbatas juga. Nah, ini salah satu anjuran, makanya kalau spesifikasi rekomendasi pasti lebih tinggi dari spesifikasi minimum. Sebenarnya kalau pakai minimum ya nggak masalah, bisa aja. Tapi nanti kalau ada kendala ya seperti itu. Gimana? Ya. Ya. Nah, jadi itu pun juga pernah saya alami ketika membenahi laptop teman itu yang pakai netbook ya. Dimensinya kan cuma 10 inch. Sebenarnya memang netbook untuk yang jenis seperti itu, ukuran dimensi kecil itu memang tidak sebaiknya Anda gunakan untuk desain. Itu hanya sekedar utamanya Anda gunakan untuk wifi, kemudian untuk membuat ringkasan ataupun dari kegiatan resam gitu, notaris, itu kegiatannya pakai netbook aja. Karena dia secara baterai dia lebih kuat, tapi kalau tampilan dia kurang bagus untuk desain. Jadi kalau Anda yang suka desain, mending beli laptopnya yang dimensinya lebih besar, minimal lah 1024 sampai 768. Tapi untuk saat ini laptop-laptop yang sudah ada di pasaran itu lebih besar dimensinya, kurang lebih 12800 sampai kali 800. 12.800 kali 800 pixel. Rata-rata itu yang ada di pasaran. Oh, ya silakan. Kemudian untuk interface Adobe Flash kurang lebih seperti ini. Ini yang versi CS4 ya. Yang bagian atas ada menu bar. Kemudian sini ada bagian properties atau library box.
Kemudian sini ada bagian toolbar. Sini ada timeline ataupun layer. Nanti fungsinya akan saya terapkan. Kemudian yang tengah adalah stage atau lembar area kerja Anda. Nah, kemudian beberapa hal yang penting dalam Adobe Flash itu seperti ini. Ada yang namanya istilah layer. Jadi layer itu kalau dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya Z-index. Kalau CSS ada Z-index. Tapi kalau dalam bahasa desain itu namanya layer. Jadi layer layaknya sebuah tumpukan atau kue lapis. Jadi semakin dia di atas dalam tumpukan layer, maka dia akan pada sebuah tampilan dia akan semakin di depan. Semakin dia di bawah, maka dalam tumpukan dia akan semakin di belakang. Jadi konsepnya layer seperti itu. Nah, pada box layer di kanan ini, layer atas itu berarti dia ada di sini. Dia semakin di depan Anda. Dia tidak akan tertutup oleh objek yang lainnya. Kemudian layer tengah yang ada di sini dan layer bawah yang di sini. Kemudian ada hal penting lain lagi yaitu timeline. Jadi timeline itu berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk sebuah objek bekerja. Jadi waktunya itu seperti apa itu diatur dalam timeline ini. Nah, kecepatannya pakai FPS atau frame per second. Kalau frame itu adalah bagian dari timeline yang ini kecil-kecil ini. Jadi satu strip ini itu adalah frame. Nah, ini adalah contoh keyframe. Umpamanya Anda membuat seorang bergerak seperti ini. Jadi pertama frame 1 Anda gambar seperti ini, kemudian gambar seperti ini seperti ini, dan berlanjut seperti ini. Dan nanti kalau dieksekusi nanti akan terjadi sebuah tarian stickman. Jadi orang-orang ini biasanya disebut stickman, itu nanti dia akan bergerak terus, menari. Nah, ini frame. Kemudian cara memberikan key pada frame seperti ini, klik kanan atau shortcutnya pakai F6. Nah, ini adalah inspirasi animasi. Anda silahkan melihatnya. Anda pasti akan takjub melihat seorang desainer dunia namanya Alan Baker itu membuat sebuah animasi berbasis Flash. Ini animasinya menurut saya ini tingkatnya udah dewa. Nah, gimana? Suaranya ada cuma kayaknya kurang terdengar kok sampai sana. Ini masih berlanjut karena animasinya ini akan melawan animator, akan melawan animation. Sebenarnya musuhnya dari stickman itu adalah pointer mouse itu. Jadi yang dilawan adalah itu.
Ya, dia keluar menuju desktop. Sekarang dia mengacak-acak desktop. Sementara yang lain berantem, di sini lainnya manggil temennya, chattingan dulu. Sebenarnya hack gitu ya, dimasuki banyak CD kan. Berakhirlah juga. Akhirnya stickman ini tadi dia berakhir dengan antivirus Avast. Ya. Mau dulu lagi dari awal? Untuk yang main dari yang tengah atau yang dari awal? Oke, saya ulangi.
Nah, jadi dalam inspirasi animasi ini seorang Alan Brecker itu membuat bagaimana animasi terbuat seperti nyata, kemudian dikombinasikan dengan penggunaan stickman, karakter stickman. Ya, animasi ini dibuat dengan flash, jadi didapatkan dari YouTube, cuma direkam, tapi kalau dari deskripsi dari pembuatnya itu animasi ini dibuat dengan flash. Jadi ini salah satu produk menggunakan Adobe Flash. Anda bisa berkarya dengan seperti ini, asalkan Anda mau terampil melakukan namanya pengolahan desain. Jadi dalam ilmu desain itu sebenarnya syaratnya adalah Anda detail, dan kedua adalah sabar. Jadi kalau nanti Anda membuat sebuah proyek menggunakan animasi ataupun desain yang lainnya, itu Anda harus detail dan sabar untuk membuatnya. Dan saya rata-rata saya temukan di beberapa teman saya yang suka desain, kalau tipe orang yang nggak sabar, nanti pasti desainnya nggak jadi. Lama aja berkutat dengan software Photoshop ataupun yang lainnya, tapi nggak jadi-jadi. Jadi itu pengalaman dari teman saya dulu. Oke, ada yang tanyakan? Kalau dari tampilannya tadi kan, Ya. itu apa sih Pak ya? Iya. Apakah itu suatu metode dalam misalnya perusahaan apa sendiri untuk mengerti? Jadi kan kalau ada animasi begini bagus. Nah itu memperkenalkan apa? Itu Ya. itu karena seriusan sendiri. Ya. Kalau saya sendiri memang belum tahu detail bagaimana kurikulum vitae atau track record dari Alan Brecker itu. Tapi saat pembuatan animasi ini kan dibuat sekitar tahun 2002. Nah itu antivirus yang saat itu lagi ngetren adalah Avast versi 3 atau 4. Yang tampilan seperti ini masih versi 3 atau 4. Sekarang kan sudah versi 678, itu yang pakai oranye dan hitam temanya. Nah ini versi yang 4 yang logonya Avast masih biru. Jadi A biru itu. Nah itu yang versi Avast. Gimana? Kalau membuat desain kita ini harus betul bersabar. Iya. Nanti kita kan di dunia kerja. Iya. Pasti ada semacam tuntutan waktu dan lain-lain. Iya. Dan kalau misalkan sabar itu belum bisa menerima, karena sesuai dengan jadwal yang minta saran sama tim jawab dan kita bisa detail membuat desain dan waktu yang minimal. Oke. Akan saya jelaskan seperti ini. Jadi salah satu kesulitan membuat desain rata-rata, ini pengalaman saya pribadi ya. Kalau saya memang rata-rata yang sulit itu membuat tema, menentukan tema.
maka itu yang saya lakukan pasti adalah browsing, entah itu di Google Image ataupun di website lain seperti DeviantArt. Jadi menentukan tema itu nggak semua orang bisa punya jiwa kreatif gitu. Kalau orang yang punya memang nilai desain, kemampuan desain tinggi, dia akan hanya sekedar coret-coret saja, dia nanti sudah bisa membuat sebuah bentuk gitu. Umpamanya coret-coret lingkaran. Kalau orang yang punya ilmu desain, dia tinggal dikasih mata gini, dia sudah jadi proporsional. Nah itu kalau orang punya desain. Nah kalau saya seperti ini jadinya nggak pantas, karena memang saya nilai desainnya memang kurang begitu bagus. Kalau saya pribadi, saya lebih suka modif atau mixing. Nah itu saya lebih suka. Kalau orang punya jiwa desain mungkin seperti Mbak Tika, itu saya sempat lihat proyeknya, dia sudah bisa membuat karikatur. Mungkin kalau dikasih model lingkaran gini, dia kasih beberapa coretan, mungkin sudah jadi efek yang bagus. Nah itu memang salah satu hal yang tidak semua orang itu bisa punya. Salah satu tips triknya seperti itu yang saya lakukan, yaitu cari inspirasi. Jadi buka, nanti mungkin ada tema-tema atau konsep desain yang bisa ada inspirasi untuk membuat. Seperti membuat tema desain, umpamanya cover timeline Facebook, itu sebenarnya Anda punya kesempatan untuk berkreasi. Facebook itu nggak harus yang covernya paling atas itu Anda isi dengan foto Anda yang dengan berbagai ekspresi, mulai dari gini ataupun yang gini. Nah, ekspresi itu sebenarnya kita ubah aja, nggak apa-apa. Anda coba cari, dikasih efek, umpamanya dikasih efek blur pakai Photoshop biar melebar. Nah, itu sebenarnya bisa digunakan. Jadi tips-tipsnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi cari inspirasi saja. Oke, terima kasih. Salah satunya seperti itu. Nah, yang perlu kita pertegas dalam ilmu animasi itu bahwasanya ini sudah perpaduan. Animasi itu perpaduan. Dari pertemuan kita yang pertama, yaitu kita sudah diajari dengan software Adobe Audition beserta Fruity Loop. Kita sudah diajari, kita sudah punya bekal audio. Kita bisa membuat suatu bahan untuk membuat animasi yang berupa audio, kita sudah ada modal ini. Kemudian di 4 pertemuan selanjutnya, Anda sudah saya ajari tentang desain grafis dalam bentuk gambar bitmap maupun vektor. Nah, di situ Anda sudah saya ajari menggunakan Adobe Photoshop disertai dengan CorelDRAW. Nah, Anda sudah punya modal lagi, keterampilan untuk membuat berupa gambar statis ya, yang nggak bergerak. Kemudian diajari lagi Anda membuat untuk video menggunakan software Adobe Premiere, kemudian sama Ulit Video Studio. Nah, jadi dalam mata kuliah multimedia terapan ini sebenarnya Anda sudah punya kemampuan untuk membuat sebuah animasi. Jadi mulai mempunyai kemampuan membuat memberikan efek pada audio, Anda gabungkan dengan membuat efek dalam bentuk gambar, itu nanti digabung-gabung Anda sudah bisa menerapkan yang namanya Adobe Flash. Nah, Adobe Flash, dan kita nanti akan belajar juga 3ds Max Studio yang ini sifatnya pengayaan. Nah, ini Anda bisa buat semuanya. Nah, gimana? Fruity Loop. Jadi Fruity Loop itu membuat DJ. Anda bisa membuat DJ yang seperti saya demokan pada pertemuan sebelumnya. Nah, gimana? Ya. Gimana? Alangkah lebih baiknya Anda tidak menggunakan seperti itu. Jadi untuk bidang pendidikan Anda bisa gunakan sebenarnya di komputer lab. Kalau Anda gunakan di komputer lab itu sebenarnya sudah terlisensi. Nah, kecuali kalau Anda ingin mengerjakan pada laptop Anda, nah itu lisensinya lebih baiknya kita hargai sebuah karya dari software. Gimana? Iya, silakan. Ya. Ya, ya. Nah, ya. Ini jadi faktor psikologis ya. Kalau saya pribadi, kalau orang lagi bad mood itu saya usahakan untuk meluangkan beberapa waktu untuk
mengeksploitasi keinginan saya. Contohnya umpamanya saya lagi bad mood desain, saya pengen mainan gitar, ya saya main gitar sepuasnya, teriak-teriak gitu. Nanti kalau udah capek, kalau umpamanya mulutnya udah capek kan, oke, saya nikmati dalam bentuk ekspresi lain untuk desain. Itu kalau saya. Kalau orang punya ekspresi apa itu bad moodnya itu bisa sendiri-sendiri. Mungkin ada yang suka dengan cara makan atau mungkin tidur. Nah, yang penting jangan tidur tidak tepat pada waktunya. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itu kalau itu waktu. Jadi itu semua faktornya dari diri pribadi ya. Anda selama hingga umur saat ini kira-kira sudah mengenal diri Anda enggak? Kalau Anda mengenal diri Anda, seharusnya Anda sudah tahu bagaimana cara membuat Anda kondisi buruk itu berubah jadi baik gitu. Ketika Anda sedang sedih, Anda harus jadi baik. Kalau mungkin sudah punya suami kan enak gitu. Keluar rumah maksudnya, keluar rumah bersih-bersih halaman kemudian masuk lagi. Nah, itu kalau sudah punya suami. Jadi bisa Anda gunakan ekspresi yang lain-lain gitu. Sekarang kita praktekkan demo dari penggunaan software Adobe Flash sambil mengenal interface-nya. Saya sajikan sebentar saja kurang lebih seperti apa dari Adobe Flash itu. Ya, ini karena laptop saya terlalu jadul. Oke. Nah, iya minimum, bukan rekomendasi. Betul sekali. Ini yang, nah itulah. Jadi kalau masalah itu nanti kembali ke faktor rekening ya, faktor rekening. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, ini di bagian atas ini ada mode tampilan. Kalau Anda setelah menginstal, otomatis Anda akan berada pada mode esensial. Di mode esensial. Nah, yang tadi toolbox-nya di sini, kemudian di sini. Kemudian kalau saya pribadi, ini saya suka klasik. Jadi kalau mau desain, Anda sesuaikan sendiri dengan mood Anda gitu. Kalau Anda mau desain di sawah gitu. Kalau Anda moodnya desain di sawah, ya bawa laptopnya di gubuk di sawah, kemudian Anda desain di situ. Umpamanya, ini faktor mood, bawa laptop ya, yang baterainya dipenuhi gitu. Nah, itu kalau Anda. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian silahkan Anda praktekkan sesuai dengan modul yang sudah saya bagikan. Nanti kemudian tugasnya seperti ini. Jadi buatlah animasi 2 dimensi Adobe Flash dengan kriteria 1, berukuran dengan dimensi 800 x 600 pixel, kemudian berbentuk album foto pribadi berisi minimal 5 foto. Tugasnya dikumpulkan dari bentuk FLA, ekstensinya SWF dan Excel, kemudian dikirim ke email paling lambat hari ini di akhir jam kuliah. Jadi kan kita hari ini 3 jam, Anda selesaikan hari ini juga di pertemuan ini, karena saya akan ada keperluan, jadi Anda akan saya tinggal setelah ini. Nah, kurang lebih nanti contohnya seperti ini. Ini file sederhana yang saya buat. Nah, pokoknya seperti ini. Nah, klik play, langsung ketemu dengan album foto. Anda klik next. Ini. Ya. Yang paling akhir nanti lebih keren. Nah, kalau mau kembali gini, kalau ini mau kembali, tombol untuk kembali ke awal. Ini seminimal-minimalnya Anda buat seperti ini ya nanti. Tugasnya seperti ini aja. Boleh Anda kasih animasi mau ganti foto, Anda ganti dengan animasi kedip-kedip lap-lap gitu, terus kemudian masuk fotonya. Nah, ini salah satu produk dengan menggunakan Adobe Flash. Anda nanti bisa kembangkan secara pribadi. Nah, oke. Di pertemuan ini mari kita simpulkan kira-kira apa yang bisa Anda raih untuk membuat software Adobe Flash. Coba saya tanya, salah satu
produk Adobe Flash yang bisa digunakan kita dalam bidang TI, salah satunya apa? Mungkin penerapannya, lebih detailnya penerapannya di bidang TI kalau Adobe Flash seperti apa? Kalau Anda sendiri, Mas siapa namanya? Mas Anang ya? Iya Pak. Kalau Anda suka menggunakan Adobe Flash, kira-kira untuk apa? Saya perlu membuat Pak, presentasi sederhana itu. Oh, presentasi sederhana. Jadi misalnya kalau ditunjuk ada tugas apa, misalnya kemarin saya dapat tugas IMK itu, saya presentasi itu. Oh gitu. Saya pakai Flash Pak buatnya. Oke, jadi Anda punya mood menggunakan pakai Flash ya. Mungkin ada yang lain yang suka web, pernahkah Anda mengkombinasikan web ini dengan Flash? Kira-kira untuk Mas siapa namanya Mas? Mas David. Oke, Mas David pernah nggak mengkombinasikan web Anda dengan Flash? Oh pernah Pak, karena Flash sendiri kan kalau di web kan sangat bermanfaat buat bikin banner Pak. Oh gitu. Jadi nanti headernya websitenya kelihatan beranimasi ya, ini animasi. Nah, jadi kurang lebih kegunaan dari fungsi software Adobe Flash itu seperti itu. Anda bisa gunakan itu kapanpun, Anda bisa buat produk, Anda jual, dan Anda bisa berwirausaha dengan bermodalkan software Adobe Flash ini. Baiklah, di akhir perkuliah ini saya sampaikan sebuah kata, hal yang paling jauh di dunia ini adalah masa lalu, hal yang paling dekat di dunia ini adalah kematian, dan hal yang paling indah di dunia ini adalah kesehatan dan kesyukuran. Nah, itu adalah hal yang harus kita amati, cermati bersama. Dan demikianlah pertemuan kita. Anda silahkan kerjakan tugasnya sampai di akhir jam kuliah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.